olahraga dari cabang sepak bola dan sepatu roda. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur dalam berita. Jajaran pengurus kesebelasan Asyabab menekankan kepada Pengcap PSSI Surabaya untuk meninjau keputusan pemutihan hasil kompetisi internal yang dianggap menyalahi ADART PSSI. Kalau hal tersebut tidak dihiraukan oleh Pengcap, Asyabab akan membubarkan diri sebagai anggota Pengcap PSSI Surabaya. Kompetisi internal Pengcap PSSI Surabaya sudah berakhir, namun masih menyisakan permasalahan, yakni keputusan pemutihan hasil kompetisi, ditambah lagi ada juanya di kelas utama, masing-masing untuk juara pertama Suryanaga, runner-up Asyabab. Seharusnya menurut aturan ADART Pengcap PSSI Surabaya, Suryanaga harus dikurangi poinnya atau bahkan kena degradasi karena memakai 3 pemain tidak sah, yakni Singgih Nur Cahyo, Sultan Anggi Rinata, ditambah pemain asing asal Timor Leste, Josi JR Pereira. Berdasarkan kenyataan yang ada ini, pengurus Asyabab merasa dirugikan karena Suryanaga yang benar-benar memakai pemain haram masih dinyatakan juara. Untuk itu, Ketua Asyabab Embarmen akan membubarkan tim berdiri tahun 1948 baik senior maupun SSB yang berjumlah 1.100 pemain apabila Pengcap PSSI Surabaya tidak meninjau ulang keputusan yang salah ini. Nah, di sini Asyabab ini tidak minta dibela, sama sekali tidak minta dibela. Asyabab nuntut keadilan untuk ditegakkan aturan. Nah, enggak, ya wes, kono ngucapno assalamualaikum tak jawab waalaikumsalam entek. Sementara menurut pengamat sepak bola Surabaya Andi Slamet, keputusan pemutihan hasil kompetisi ini dianggap blunder dan pengurus yang membidangi kompetisi harus kena sanksi. Jadi ini harus diambil tindakan yang tegas, terutama pimpinan kompetisi pertandingan. Ini yang jadi kunci di dalam permasalahan yang terjadi di sepak bola Surabaya ini. Jadi seharusnya pimpinan kompetisi pertandingan ini harus dimintai pertanggungjawab, karena kompetisi ini kan sudah mengorbankan tenaga, pikiran, dan dana yang cukup besar dibuat macam begini. Ini kan sangat merugikan kan buat Persibaya khususnya. Keputusan tidak adil tentang pemutihan hasil kompetisi internal Pengcap PSSI Surabaya ini kemarin diutarakan tokoh Asyabab, diantaranya Rasak Bafasir, Muhammad Atui, Dr. Hasan Asegaf, pemain, serta Ketua Asyabab sendiri Muhammad Barben. Kontingen Kota Surabaya keluar sebagai juara umum pada kejuaraan sepatu roda Malang Open pertama di sirkuit Kertanegara, Kota Malang kemarin. Sedikitnya 147 atlet sepatu roda se-Jawa Timur ikut ambil bagian pada kejuaraan sepatu roda Malang Open pertama. Event yang baru pertama kali digelar di Kota Malang ini memperlombakan 16 kelas, dari kelas pemula yakni kelas A 1000 meter standar putra putri hingga kelas F 5000 meter eliminasi speed putra putri. Di kelas paling bergengsi yakni kelas F 5000 meter eliminasi speed putra, atlet sepatu roda asal Surabaya Jita Saba Niko Amrullah berhasil finish dengan waktu tercepat 1 menit 50 detik. Disusul Andri Makaya asal Sidoarjo dan di posisi ketiga diduduki Muhammad Irfani juga asal kota Surabaya. Sedangkan di kelas F 5000 meter eliminasi speed putri, posisi pertama diduduki Dela Olivia asal Sidoarjo, di posisi kedua diraih Winda Kusuma Wardani asal kota Surabaya dan di posisi ketiga diraih Adini asal Sidoarjo. Dari 16 kelas yang dilombakan, Kota Surabaya keluar sebagai juara umum dengan 17 emas, 6 perak, 7 perunggu. Sedangkan tuan rumah Kota Malang menduduki urutan kedua dengan 12 emas, 11 perak, 11 perunggu. Dari Malang, Arif Masbukin melaporkan. Keep it, you real man guy. I like to be ready so you can fly. I'm in love and it's crying shame. You even got me getting to the book to steal. Hey, hey, stop me.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dekarwo, Gubernur Jawa Timur. Sensus penduduk dimulai tanggal 1 Mei dan berakhir tanggal 31 Mei 2010. Pastikan Anda dihitung hanya 1 kali saja dan bantulah petugas sensus dengan memberikan jawaban yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berikut ini kami sampaikan perkembangan nilai tukar mata uang asing yang berlaku hari ini sesuai dengan data yang kami terima dari Bank Indonesia Surabaya. Belajar membaca dan memahami Al-Quran kini semakin mudah karena tersedia di berbagai media, baik elektronik maupun bentuk cetakan khusus. Namun demikian, untuk mengupas dan memahami isi kandungan Al-Quran harus dilakukan dengan mengaji atau membahas melalui diskusi seperti yang dilakukan oleh karyawan TVRI Jawa Timur dalam Sehari Memahami Al-Quran dengan Ustadz Nur Hadi dari Palembang. Metode memahami isi kandungan Al-Quran bisa dilakukan secara berurut mulai mempelajari akidah atau keimanan kepada Allah SWT hingga syariah dalam kehidupan Islam. Ustadz Nur Hadi atau Cak Nur yang berasal dari Palembang membuka tabir mempelajari dan memahami Al-Quran lebih mudah bagi jamaah yang mengikuti dalam mengaji sehari mengupas Al-Quran. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk siraman rohani bagi karyawan TVRI yang berkeinginan mendalami Al-Quran dapat tersalurkan. Pemahaman Al-Quran disampaikan Cak Nur Hadi ini mengupas terjemahan isi kandungan Al-Quran, diantaranya menjelaskan hubungan antara Allah dengan Rasul-Nya, malaikat dengan Rasul, kemudian Rasul dengan manusia, dan manusia dengan Allah sebagai hambanya. Giat mempelajari Al-Quran yang dimulai dari hubungan surat ke surat yang lain dan ayat ke ayat yang lain di dalam Al-Quran dinilai lebih menarik dan tidak menjemungkan. Menurut Cak Nur, dari 200 juta penduduk Indonesia yang 60%-nya beragama Islam, baru sebagian bisa membaca dan memahami serta mempelajari Al-Quran secara nyata. Padahal anjuran setiap muslim membaca dan memahami Al-Quran telah dituangkan oleh Allah SWT di dalam beberapa surat yang tegas dan bagaimana cara maupun mempelajarinya. Pakar kuliner dari Surabaya, Lodi Gunadi, mendorong masyarakat khususnya para wanita dan ibu rumah tangga marga Huang lebih kreatif dan inovatif membuat ragam menu masakan dan kue-kue yang menyehatkan serta memiliki peluang pasar. Di hadapan masyarakat marga Huang, Lodi Gunadi yang bisa dibilang maestro kuliner dari perusahaan Vina ini menunjukkan profesionalitasnya membuat sejumlah masakan Jepang, Korea, dan Indonesia. Diawali resep masakan Jepang cawan mushi ayam. Dari udang, jamur sintek, dan ayam yang dicuci bersih dan dipotong-potong menurut selera. Lalu dimasukkan ke mangkok, berikutnya telur ayam dikocok rata. Campurkan air, kecap rasa bonito, aduk rata, tuangkan ke mangkok, lalu ditim dengan suhu tinggi selama 1 menit. Api dikecilkan agar panas rata selama 14 menit, lalu diangkat, diberi garnish daun paterseli, dan siap dihidangkan. Selanjutnya, Lodi Gunadi dengan segudang pengalaman dan pengetahuannya tentang masakan internasional juga mengajarkan marga Huang ini dengan resep masakan Korea, jamur abalon goreng telur, dan perkedel ikan tuna. Tips membuat perkedel, di dalamnya dicampur lebih banyak daun seledri agar segar, lalu dicetak rata agar masaknya juga merata. Saat perkedel akan digoreng, akan lebih baik bila kocokan telur dicampur tepung kanji. Seusai memasak, Lodi Gunadi mencicipi ragam masakan yang telah dibuat ibu-ibu marga Huang, lalu menilai dan mengajarkan mereka agar masakannya lebih enak dan menyehatkan.
Lodi Gunadi, maestro kuliner ini menjanjikan siap membantu masyarakat yang berusaha masakan di depot dan kaki lima agar mampu membuat masakan yang lebih enak dan berkualitas sekaligus memasarkannya. Untuk ibu-ibu supaya kreatif, mulai bisa berusaha dari yang terkecil dan dia bisa selalu menginovasi makanannya, bisa mengatur menu keluarga itu lebih sehat lagi. Karena kita tahu sekarang bahwa biaya kesehatan itu sangat mahal. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong HUT ke-18 Yayasan Marga Huang di Surabaya. Saudara, berikut kami sampaikan beberapa kegiatan yang kami rangkum dalam agenda publik berikut ini.